Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Halo semuanya, aku Teresa Nuansa dengan NIM E002510. Halo semuanya, nama aku Vino Bakhtarianto dengan NIM E00251113. Aku Zikora Angenowitasari dengan NIM E00251120. Perkenalkan, saya Afifah Hairunisa Cahya Hilmia dengan NIM E00251123. Halo semuanya, aku Dina dengan NIM E00254415. Baik, yang pertama ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan tata pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa di dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua arti, yaitu panca yang berarti 5, kemudian sila yang berarti berbatu sendi yang 5. Selain itu, Natanogoro mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan, dan sebagai bentuk pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 5 sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia serta seluruh realitas yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak serta kebudayaan Indonesia. Hal-hal tersebut juga melandasi berdirinya negara Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen atau fondasi dari negara. Kuatnya fundamen sebuah negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Fundamen suatu negara harus tetap kuat dan kokoh, serta tidak memungkinkan untuk diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi berarti mengubah eksistensi dan sifat suatu negara. Keutuhan suatu negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu, tetapi berpegang kepada dasar negaranya. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara dan dapat diartikan sebagai ideologi negara atau Staatsheid. Negara Indonesia dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara sangat dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Setiap sila dari Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung makna bahwasannya negara Indonesia memberi kebebasan beribadah pada setiap individu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sila pertama dalam Pancasila juga menyatakan bahwa sumber dasar bagi kehidupan berbangsa untuk seluruh aspek penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya, dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan bantuan dengan manusia lain. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua merupakan salah satu implementasi dari berbagai reaksi antar masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia terkandung arti bahwa persatuan merupakan kunci dari terbentuknya negara yang merdeka dan ini menjadi hal pokok yang harus terus dijaga serta ditingkatkan demi kelangsungan kehidupan bernegara yang aman dan damai. Lalu selanjutnya pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Ini berarti bahwa setiap warga negara dapat memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan serta penyelenggaraan kehidupan yang didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat absolut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sila kelima yang memiliki bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa negara Indonesia menghendaki agar seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang adil pada segala aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya menjadi pedoman umum,
tetapi benar-benar berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan seluruh aktivitas negara maupun masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar individu, penyelenggaraan pemerintahan, sistem hukum, hingga cara bangsa Indonesia memandang dirinya sendiri di tengah perkembangan dunia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa negara tidak boleh menjalankan kekuasaan di luar nilai-nilai tersebut. Setiap kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, hingga keputusan pemerintahan harus selaras dengan Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga seluruh peraturan yang dibentuk harus tunduk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam 5 sila. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi sebuah pandangan hidup yang utuh dan menyeluruh. Ia menjadi penopang yang kuat bagi berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila dengan visi untuk membangun negara yang mampu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menjamin keadilan sosial, serta menghargai martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Selain itu, Pancasila juga menunjukkan sifatnya yang fleksibel. Fleksibilitas ini penting karena kehidupan masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, Pancasila tetap relevan karena nilai-nilainya yang bersifat universal, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam situasi apapun, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga dinamika politik global. Karena itu, Pancasila dipahami sebagai sebuah dasolan, yaitu norma ideal yang seharusnya menjadi arah bagi bangsa Indonesia. Seluruh derivasi normatif seperti peraturan perundang-undangan serta praktik dalam kehidupan sehari-hari seharusnya berada dalam kerangka nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila tidak hanya mengatur bagaimana negara itu bekerja, tetapi juga mengarahkan bagaimana masyarakat bersikap, berinteraksi, dan memaknai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Selanjutnya ada tantangan penerapan Pancasila di era modern. Penerapan Pancasila di era modern ini menghadapi tantangan, khususnya karena ada perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Saat ini kita berada di zaman perkembangan teknologi, sehingga informasi yang dari luar banyak secara mudah untuk masuk ke Indonesia. Sehingga dalam penerapannya, Pancasila menghadapi tantangan atas adanya informasi yang dapat menyebabkan disinformasi dan radikalisme ini. Yang pertama, ada perubahan sosial dan globalisasi. Karena adanya perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi, maka informasi global yang masuk ke Indonesia ini dapat menyebabkan resiko, misalnya disinformasi dan radikalisme, yang pada akhirnya disinformasi ini dan radikalisme ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka diperlukan upaya agar Pancasila ini tetap kompetitif. Yang kedua, ada keberagaman dan konflik sosial. Pancasila sebagai dasar Bhinneka Tunggal Ika diperlukan untuk merangkul suku, agama, ras, dan anggota golongan lainnya. Terutama karena Indonesia ini merupakan negara plural.
Banyak sekali suku, agama, ras, dan antar golongan ada di dalamnya. Sehingga Pancasila ini diperlukan untuk merangkul mereka semua dan menjadi berbagi nasib sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga ada pendidikan dan implementasi. Pendidikan inovatif diperlukan untuk mengajarkan nilai moral Pancasila ke generasi muda. Salah satunya misalnya kurikulum yang ada di sekolah. Sekolah dapat mengajarkan nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Sehingga para siswa dapat dari dini untuk mengetahui apa saja nilai dan moral Pancasila, kemudian cara penerapannya. Lalu yang keempat ada keterbatasan sumber daya. Akses literatur dan materi pendidikan Pancasila terbatas di daerah terpencil. Di daerah terpencil ini tidak banyak internet yang ada di sana, sehingga informasi susah juga untuk masuk. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya kesetaraan akses atas siswa yang ada di kota ataupun siswa yang ada di daerah terpencil, tanpa memandang lokasi. Yang kelima ada apatisme generasi muda. Generasi muda ini dapat menganggap bahwa Pancasila merupakan pendidikan formal yang diajarkan di sekolah, namun tidak menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Upaya komprehensif dari pendidikan, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi ketidakpedulian generasi muda saat ini. Apalagi adanya perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan generasi muda lebih peduli atau lebih tertarik untuk mempelajari budaya luar daripada budaya yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Ini berarti Pancasila menjadi fondasi utama dalam segala aspek kehidupan bangsa, baik dalam cara pemerintah bekerja maupun cara masyarakat saling berinteraksi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman bagaimana negara harus dijalankan. Kedudukan Pancasila sangat kuat karena ia berada pada bagian pembukaan UUD 1945 yang bersifat tetap. Dengan posisi tersebut, Pancasila tidak dapat diubah, diganti, ataupun dihapus oleh lembaga negara manapun termasuk DPR dan MPR. Pancasila ibarat akar bagi negara Indonesia. Jika diubah, maka seluruh bangunan negara ikut terganggu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi dasar dari semua peraturan hukum di Indonesia. Artinya, sebelum sebuah aturan dibuat, pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa isi aturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika ada undang-undang atau peraturan apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila, misalnya mengabaikan nilai kemanusiaan atau tidak ada perilaku keadilan, maka aturan itu bisa diperbaiki, dibatalkan, bahkan dicabut. Dengan adanya Pancasila sebagai sumber hukum, negara Indonesia memiliki arah yang jelas dalam membangun sistem hukum yang berpihak pada rakyat, menjunjung nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, dan memastikan keadilan ditegakkan. Yang kedua, Pancasila mengandung norma yang mengikat. Pancasila bukan hanya nilai moral atau semboyan yang dibaca di sekolah, tetapi benar-benar memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Karena dijabarkan dalam UUD 1945, Pancasila menjadi dasar bagi pemerintah saat mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan menjalankan tugasnya. Setiap pejabat negara wajib berpegang teguh pada Pancasila, karena nilai-nilai yang ada di dalamnya menunjukkan cita-cita luhur bangsa yang ingin diwujudkan. Misalnya nilai kemanusiaan membuat pemerintah harus memperhatikan hak-hak rakyat, nilai persatuan mendorong pemerintah menghindari kebijakan yang memecah belah masyarakat, dan nilai keadilan mendorong negara untuk memberikan hak yang sama kepada semua warga negara. Dengan demikian, Pancasila mengatur cara negara menjalankan pemerintahan agar tetap sesuai dengan tujuan awal para pendiri bangsa.
Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber semangat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila juga menjadi sumber semangat atau jiwa dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana setiap pasal, aturan, dan prinsip dalam UUD 1945 pada dasarnya lahir dari nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya Pancasila sering dianggap sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya akan menjadi kumpulan pasal yang tidak memiliki alah nilai. Dengan menjadikan Pancasila sebagai inspirasi dan semangat, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas bangsa. Meskipun teknologi makin berkembang, masyarakat makin beragam, dan tantangan negara makin kompleks, nilai-nilai Pancasila memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang benar-benar tetap religius, menghargai kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan adil. Dengan kata lain, Pancasila adalah energi yang menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap hidup, relevan, dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Terakhir, Pancasila sebagai dasar negara melalui implementasi nilai Pancasila dalam pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat fundamental, universal, abadi, dan berakar dari kebudayaan luhur yang tersebar di seluruh Nusantara. Jauh sebelum negara Indonesia berdiri, unsur-unsur nilai Pancasila telah hadir secara fragmentaris dalam berbagai kebudayaan lokal dan terbentuk melalui proses akulturasi dengan budaya lain. Karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus diimplementasikan dalam berbagai bidang untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik. Perkembangan politik harus berlandaskan hakikat manusia sebagai subjek negara, sehingga penyelenggaraan politik wajib menjunjung harkat dan martabat manusia. Pada era reformasi ini, praktik politik perlu kembali berpijak pada moralitas dan nilai-nilai Pancasila untuk menghentikan adanya budaya politik yang menghalalkan segala cara demi kepentingan tertentu. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Yang pertama, sikap saling menghormati pilihan politik. Yang kedua, partisipasi aktif dalam pemilihan pemimpin di berbagai tingkat. Dan yang ketiga, menolak penyebaran hoaks dan fitnah terhadap lawan politik. Kemudian yang kedua, dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Indonesia harus berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menetapkan moralitas dan nilai kekeluargaan sebagai dasar dari aktivitas ekonomi. Meskipun ilmu ekonomi modern kerap mendorong adanya persaingan bebas yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat, namun sistem ekonomi Indonesia seharusnya tetap berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Implementasi nilai Pancasila di bidang ekonomi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah sederhana, seperti berpartisipasi dalam koperasi, menggunakan produk lokal, serta menjalin kerjasama ekspor dan impor. Yang ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, serta untuk menyelamatkan segenap bangsa Indonesia dari gangguan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara, serta berlandaskan nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila. Seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam menjaga keamanan melalui aksi bela negara. Prinsip pertahanan nasional juga menjadi dasar untuk menolak segala bentuk penjajahan yang mengancam politik bebas aktif Indonesia. Kemudian yang keempat, dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang ini mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan batin, material, dan sosial dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu jua, yakni keberagaman budaya, agama, adat, ras, etnis, dan bahasa harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah. Kemudian juga diwarnai oleh perbedaan politik dan keamanan. Pengembangan sosial budaya perlu berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang bersifat humanistik dan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga serta mempelajari budaya antar daerah di Indonesia, serta menghindari etnosentrisme. Yang kelima, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui kegiatan yang menumbuhkan nasionalisme seperti upacara bendera, peringatan Sumpah Pemuda, perayaan Hari Kemerdekaan, serta aktivitas lain seperti lomba yang mengenang perjuangan para pahlawan, sehingga siswa
didorong untuk memahami Pancasila, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta termotivasi belajar dengan sungguh-sungguh demi membanggakan Indonesia. Demikian pemaparan dari kami terkait Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.